Bab ke-43. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepoci teh. Klang! Sosok halus Sui berhenti di tempatnya. Dia berdiri di tengah halaman dan menyarungkan pedangnya. Dengan satu senandung terakhir dari pedangnya, kegelapan dan cahaya bulan yang beriak mendapatkan kembali ketenangan mereka sebelumnya. Menyenangkan! Mata Sui berbinar, dan dia merasa mabuk tanpa hambatan. Mengapa dia menyebutnya pedang kegembiraan? Tubuhnya seperti kaca berwarna, hatinya seperti matahari dan bulan, bercahaya namun tenang. Dia bersuka cita, baik tubuh maupun pikiran. Inilah salah satu alasan Sui begitu setia pada tahu pedang. Setelah mandi, Sui kembali ke kamarnya, mengambil teh ginseng yang telah diseduh sebelumnya, dan menghabiskan cangkirnya. Cairan itu langsung menghilangkan kelelahannya. Kemajuanku di tahap refining sign terasa lebih lambat daripada di tahap refining muscle, pikir Sui sambil diam-diam mengamati perubahan pada tubuhnya. Tapi sekarang setelah aku tinggal di klinik aprikot, aku tidak kekurangan obat-obatan herbal. Selama aku mempertahankan tingkat peningkatan ini, aku akan mencapai penyelesaian penuh dari tahap refining sign dalam sebulan. Tapi bagaimanapun juga, aku harus mengumpulkan persediaan obat-obatan spiritual sebelum aku mulai memurnikan tulang. Aku tidak memiliki harapan untuk mengeraskan kerangkaku ke tingkat sumsum seperti embun beku dengan hanya mengandalkan ramuan obat biasa. Sui hanya bisa menghela nafas. Dia awalnya berencana untuk berjalan-jalan melalui pegunungan Azure Cloud. Pegunungan berlanjut sejauh ratusan mil, lebar dan luas. Mereka tidak diragukan lagi memasukkan tempat-tempat dengan energi spiritual yang terkonsentrasi. Obat spiritual selalu muncul di tempat seperti itu. Namun akhir-akhir ini, dia sibuk dengan kultivasinya, dan beberapa hal telah terjadi, yang semuanya menunda rencananya untuk menjelajahi pegunungan untuk mencari obat. Tuan Mistik, aku sudah memutuskan. Tiba-tiba, suara malu-malu Qingwan muncul dari dalam labu. Sui tertegun. Tidak ada orang lain di sini pada malam hari. Kau bebas berkeliaran sesukamu, tidak perlu tinggal di dalam labu sepanjang waktu. Tak lama kemudian, Qingwan melayang dengan gaun merahnya, wajahnya yang mungil dan cantik malu-malu. Dia berbisik. Tuan Mistik, tanpa perintahmu, aku tidak berani pergi tanpa izin. Cukup. Kau tidak harus begitu pendiam. Ini tidak seperti aku seorang penjahat. Mengapa kamu begitu gelisah? Sui menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa setiap kali dia melihatnya, dia membeku seperti kelinci yang terkejut, sangat takut dia tidak berani bernapas terlalu keras. Dia berbicara dengan malu-malu juga. Ketika tatapan mereka bertemu, matanya dipenuhi dengan teror dan kekaguman. Dia membuatnya tampak seperti dia menggertaknya secara teratur. Terlepas dari kata-katanya, dia masih tampak berhati-hati. Sui tidak mau repot-repot melanjutkan masalah ini, jadi dia berkata, "Apa yang kamu putuskan?" Qingwan meremas tinjunya, seolah berusaha membangun keberanian, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak berani menatap tatapan Sui. Tuan Mistik, saya tidak memiliki ingatan sebelum saya mati. Saya tidak ingin meninggalkan dunia ini tanpa mereka. Jadi, Sui menyelesaikan kalimatnya untuknya. Jadi, kamu telah memilih untuk berkultivasi dan melihat apakah kamu dapat memulihkan ingatanmu yang hilang? Qingwan buru-buru mengangguk. Emiham, tenang. Gumam Sui. Bahkan jika kamu tidak dapat memulihkannya sendiri, aku akan membantumu. Dari saat dia pertama kali melihat Qingwan, dia menemukan bahwa meskipun dia hanya hantu kelas terendah, hanya jiwa yen, tubuh jiwanya sangat murni. Tambahkan fakta bahwa dia telah melupakan hidupnya, dan Sui menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang dirinya yang menarik minatnya. Terima kasih, Tuan Mistik. Mata cerah Qingwan bersinar dengan rasa terima kasih. Matanya benar-benar indah, besar, dengan kedalaman yang bisa membuatmu tersesat.
Sudut matanya agak miring, dia memiliki sepasang mata Phoenix yang cerah. Saat mata seperti itu tersenyum, mereka sangat memikat, dengan pesona bawaan. Sayangnya, dia masih terlihat seperti wanita muda di usia remaja. Dia cantik dan murni, tetapi kurang pesona dewasa. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa dia akan berkembang menjadi tipe kecantikan mengerikan yang dapat menjatuhkan suatu bangsa. Dia masih punya banyak ruang untuk tumbuh. Pertama, aku akan mengajarimu mantra pengantar untuk sutra Asura 10 arah ini seharusnya cukup untuk meredam tubuh jiwamu dan mengubahmu, selangkah demi selangkah, dari Juayen menjadi hantu. Saat dia mengatakan ini, dia duduk di depan mejanya, mengeluarkan kertas dan kuas, dan mulai memercikan tinta ke halaman. Setelah menjadi hantu, tubuh jiwa hantu begitu terkonsentrasi, mereka tidak perlu lagi takut akan sinar matahari. Mereka bisa berjalan melalui dunia fana dengan cara yang sama seperti orang lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk melangkah dengan benar ke jalur kultivator hantu. Selanjutnya, kultivator hantu berbeda dari kultivator biasa. Kekuatan jiwa mereka adalah sumber dari tubuh jasmani mereka. Mereka tidak perlu melunakkan daging, darah, atau ki mereka seperti seniman bela diri biasa. Jadi, setelah menjadi fantazam, mereka bisa langsung masuk ke Origin Tau. Tetapi berevolusi dari Juayen menjadi fantazam tidaklah mudah. Pertama, dia harus menjadi Hond, lalu menjadi Spakta. Hanya dengan begitu dia bisa menjadi fantazam. Tak lama kemudian, Suya meletakkan kuasnya dan menunjuk ke teknik kultivasi yang baru ditulis. Lihatlah. Qingwan dengan hati-hati mendekat, tidak berani terlalu dekat dengan Sui. Dia menundukkan kepalanya dan fokus pada teks. Sesaat kemudian, dia menghembuskan napas dan berkata, "Tuan Mistik, saya sudah menghafalnya." "Secepat itu?" Sui terkejut. Dia menatapnya, tatapannya jernih dan polos, tapi dia terdengar agak bingung. "Aku tidak tahu mengapa, tapi aku mengingat semuanya dalam sekejap. Sekali baca, dan saya ingat setiap kata tanpa ada penyimpangan." Sui mengangkat alisnya. "Kekuatan pemahamanmu ternyata sangat bagus. Dalam hal ini, aku akan melanjutkan dan menjelaskan misteri yang mendalam. Mengingat ingatanmu, mengingatnya seharusnya tidak sulit." Dia kemudian mulai dengan menjelaskan nama teknik tersebut. Sutra Asura 10 arah adalah karya klasik Taois tertinggi yang pernah ditulis oleh Kaisar Hantu dari Laut Barat, serta kitab rahasia nomor 1 di mata para kultivator hantu dunia. Setelah mendapatkan sutra ini di kehidupan sebelumnya, Sui pernah membaca dan menelitinya. Pada akhirnya, dia mencapai kesimpulan. Jalan seorang kultivator hantu benar-benar berbeda dari kultivator jiwa biasa. Tidak peduli seberapa lemah tubuh kedagingan seorang kultivator jiwa, mereka masih hidup, bernafas, manusia. Mereka menggunakan darah, ki, dan kultivasi mereka untuk memelihara dan meredam jiwa mereka. Sebaliknya, kultivator hantu berjalan di jalan orang mati. Saat mereka mengalami metamorfosis, jalan mereka membawa mereka ke dunia bawah. Ambil Kaisar Hantu dari Laut Barat. Dia secara teratur mengklaim dirinya sebagai utusan dunia bawah. Sui juga tidak asing dengan tahu dunia bawah. Kemampuannya untuk bereinkarnasi dan mengolah lagi melibatkan konsep misterius seperti samsara dan kelahiran kembali. Keduanya adalah bagian dari Netherworld Tau. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Qingwan berkultivasi bersamanya, bahkan jika kesuksesannya mengecewakan, dia setidaknya akan setara dengan Kaisar Hantu Laut Barat. Tak lama kemudian, Sui menjelaskan seluk-beluk teknik kultivasi secara mendetail. "Apakah kamu punya pertanyaan lain?" Qingwan menutup matanya dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Tuan Mistik, sepertinya metode kultivasi ini tidak terlalu sulit untuk dipahami." Sui menatapnya dalam-dalam. "Mulai sekarang, kamu akan mengolah sutra ini. Tinggallah di labu pemelihara jiwa di siang hari. Pada malam hari, kau dapat berkeliaran dengan bebas di dalam halaman,
Tetapi kau tidak boleh mengambil satu langkah pun di luar temboknya tanpa perintahku. Ya. Qingwan dengan patuh mengakui perintahnya. Menghadapi Sui, seolah-olah dia tidak tahu apa itu penolakan dan perlawanan. Sui berbalik dan tidak menghiraukannya lagi. Dia berbaring, dan tak lama kemudian, dia tertidur lelap. Larut malam, semuanya tenang. Qingwan menunggu lama, seolah membangun keberanian. Akhirnya, dia mengangkat keliman gaunnya dan dengan hati-hati melayang keluar ruangan dan duduk di atas pohon belalang tua. Kain merah gaunnya bergoyang tertiup angin. Kakinya tidak bersepatu, memperlihatkan kulit putih dan jari kakinya yang tampak seperti diukir dari batu giok putih. Dia menendang kakinya di udara saat dia menikmati angin malam. Akhirnya, dia benar-benar santai. Qingwan melihat ke atas melalui cabang-cabang dan mengintip ke langit berbintang yang diterangi cahaya bulan. Matanya yang besar bersinar dengan gembira. Bibir merah mudanya terbuka, dan dia menyenandungkan lagu yang merdu dan halus. Seorang raja zaman dahulu melakukan tur ke Laut Barat dan bertemu dengan Elder of Dracanic yang terpencil. Dia pergi ke utara, memasuki Guaro di Gunung Abadi, dan mencuri jimat spiritual Yu yang agung. Tetapi teks pamungkas langit dan bumi tidak dapat diungkapkan dengan enteng. Kecuali keberuntungan sejalan, kau tidak bisa memaksanya. Mereka yang mencoba akan kehilangan tanah airnya. Saat dia menyenandungkan bagian terakhir, dia membeku. Kesedihan dan kesedihan yang tak terlukiskan mengalir melalui dirinya. Aku tidak pernah belajar lagu ini, jadi mengapa aku bisa menyenandungkannya? Mungkinkah itu terkait dengan ingatanku yang hilang? Wanita muda bergaun merah itu memandang diam-diam ke langit malam, tatapan bingung di matanya. Meskipun dia tidak menyadarinya, Sui berdiri di dekat jendelanya, tangannya di belakang, memperhatikan sosok mungil berbaju merah di atas pohon belalang. Cahaya aneh melintas di matanya. Lautan Barat, Penatua Drakanika, Guaro, dan jimat Yu yang agung yang dicuri. Lagu yang sangat menarik. Bab ke-44. Pagi keesokan harinya. Di luar kota Guangling, di hutan Murbei yang melapisi Great Asia. Langit belum cerah, tapi Huang Qianjun sudah menunggu berdiri di sana. Hanya ketika fajar baru saja menyingsing, dia melihat sosok yang dikenalnya di kejauhan. Seorang pemuda jangkung dan kurus sedang berjalan ke arahnya. Pakaiannya berwarna batu giok, dan dia tampak tenang dan terlepas dari dunia biasa. Itu Sui. Kakak Su. Huang Qianjun tersenyum dan bergegas menyambutnya. Dia membawa sarapan dalam kotak kayu pal yang sangat indah dan seguci anggur tua yang dipanaskan. Kamu belum makan, kan? Ini kaldu tulang dan sarapan yang disiapkan juru masak kami, sementara ini dari gudang anggur ayahku. Ini disimpan 30 tahun. Huang Qianjun tertawa riang. Sui tertegun. Sisihkan mereka untuk saat ini. Tidak akan terlambat untuk menikmatinya setelah aku selesai berkultivasi. Dengan itu, dia berjalan ke hutan Murbei dan, mengabaikan yang lainnya, mulai berlatih teknik pemurnian tubuh pinus dan derek. Huang Qianjun menunggu di dekatnya. Dia tahu bahwa teknik Sui luar biasa, tapi dia tidak bisa memahami kedalamannya. Itu sebabnya dia tetap tenang. Reaksinya tidak seperti keterkejutan yang ditunjukkan Shao Tianke atau Zijin hari itu. 2 jam penuh berlalu dan Sui menyelesaikan latihannya. Huang Qianjun buru-buru membuka kotak makan, mengeluarkan sup dan sarapan, dan mengaturnya di atas batu terdekat. Kemudian dia membuka panci berisi anggur panas dan mulai menuangkannya ke dalam cangkir. Sui tidak berdiri di atas rumput. Dia mendekati batu itu, duduk secara acak, mengambil sumpitnya, dan mulai makan. Apakah kamu tahu mengapa aku memintamu untuk menemuiku di sini hari ini? Dia bertanya. Huang Qianjun menggelengkan kepalanya. Aku sudah memikirkannya, tapi aku belum tahu kenapa. Tirai dibuka di perjamuan gerbang naga hanya dalam 2 minggu. Akhir-akhir ini, kamu mengikutiku dan bekerja di sisiku. Jadi tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu tampil terlalu buruk di perjamuan. Sui menyesap anggur, memejamkan mata,
dan menjilat bibirnya. Dalam hati, dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Rasa tua ini benar-benar berbeda. Huang Qianjun langsung hampir tidak koheren karena kegembiraan dan suaranya bergetar. Kakak Su, apakah kamu berencana memberiku petunjuk? Kamu bisa mengatakan itu. Sui mencicipi kaldu tulang. Rasanya sangat segar dan lezat, dan jelas bahwa mereka menambahkan tidak sedikit ramuan obat yang berharga. Itu sangat bermanfaat untuk kultivasi seorang seniman bela diri. Ini. Huang Qianjun merasa seolah-olah ada harta yang jatuh ke pangkuannya, dan pikirannya menjadi kosong. Dia telah mempertimbangkan segala macam kemungkinan, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa Sui akan membantu membimbing kultivasinya. Jangan hanya berdiri di sana seperti orang idiot. Lanjutkan dan tunjukkan seni bela diri yang paling kau kuasai. Sui menunjuk ke tempat terbuka di dekatnya. Huang Qianjun buru-buru mengangguk dan bergegas pergi. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak segera bergerak. Hanya setelah dia menenangkan dirinya, dia memulainya. Swoosh! Sikapnya perkasa saat dia mengayunkan tinjunya. Gerakannya kuat dan berskala besar. Ini adalah teknik pamungkas dari keluarga Huang. Tinju 6 harmoni niat bentuk. Sui makan dan minum sambil menonton, tetapi lambat laun, dia kehilangan nafsu makan. Dia juga tidak ingin minum lagi. Alisnya menyatu. Pada saat Huang Qianjun telah menjalankan seluruh tinju 6 harmoni niat bentuk, Sui memegangi kepalanya, dan dia merasakan sakit kepala tiba-tiba. Kakak Su, aku menyelesaikan latihanku. Huang Qianjun dipenuhi keringat, dan semangatnya bergetar karena antusiasme. Fondasimu dalam martial tahu hampir tidak bisa dilewati, tetapi pencapaianmu dalam seni bela diri kurang. Tidak, mereka benar-benar berantakan. Sui menghela nafas. Dia hampir tidak tahan melihat latihan Huang Qianjun. Dia bahkan tidak bisa memaksa dirinya untuk makan. Mata Huang Qianjun melebar. Dia tampak bingung, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Tak lama kemudian, wajahnya memerah karena malu, dan dia berkata, Kakak Su, aku akan bekerja keras untuk meningkat. Tapi di dalam, dia merasa agak bingung. Dia saat ini berada di tahap refining muscle, dan menurut ayahnya, fondasinya sekuat mungkin. Selain itu, dia sudah memiliki tingkat penguasaan yang pasti atas tinju 6 harmoni niat bentuk. Itu sama sekali tidak memalukan seperti yang dikatakan Sui. Tapi Huang Qianjun tahu lebih baik daripada berdebat. Dia kemudian melihat Sui bangkit dan berdiri di lapangan yang sama. Apa artinya membentuk kehendak? Kau membutuhkan bentuk dan niat. Tinju 6 keharmonisan niat bentuk adalah keharmonisan pikiran dan kehendak dan ki dan kekuatan, bahu dan pinggul, lutut dan siku, serta tangan dan kaki. Serangan mendarat seketika, diluncurkan dengan kekuatan penuh bahkan 1 inci dari target mereka. Saat dia berbicara, dia melompat ke dalam tindakan, menjelaskan teknik yang baru saja dilakukan Huang Qianjun, tinju 6 harmoni niat bentuk keluarga Huang. Dia meninju, memutar, berbalik, dan menerjang, gerakannya kencang dan kompak, tubuhnya seperti tali yang melilit. Dengan setiap gerakan, momentumnya tumbuh sampai dia sekuat gunung, kuat dan sangat kuat. Namun di tengah semua gerakan ini, langkahnya setegas bajak baris, dan ketika dia berdiri, kakinya seperti terpaku ke tanah. Dia tegas tapi tidak kaku, fleksibel tapi tidak lembut. Bahkan saat posisinya meregang, gerakannya tetap stabil dan kuat. Murid Huang Qianjun menyempit, dan hatinya bergetar. Ingat, inti dari teknik tinju ini adalah ungkapan bentuk dan niat sebagai satu yang berwujud dan tidak berwujud hidup berdampingan, dan ketegasan dan kelembutan bertepatan, memberikan keseimbangan antara gerakan dan ketenangan. Setiap kali kau memukul, bayangkan dirimu mengangkat palu dewa untuk memukul genderang surga, suaranya mengejutkan langit dan mengguncang bumi, mengejutkan jiwa semua orang yang mendengarnya. Dari kejauhan,
Huang Qianjun melihat Sui melontarkan pukulan seolah mengangkat gunung atau mengguncang gerbang surga, atau bahkan seolah mengayunkan palu besar ke genderang langit. Momentum sombong itu mengguncang Huang Qianjun sampai ke intinya. Dia menahan napas, kulitnya menegang, dan rambutnya berdiri tegak. Dia hanya menonton dari kejauhan, tetapi momentumnya sendiri sudah menawan. Apakah itu benar-benar tinju 6 harmoni niat bentuk keluarga Huangku? Huang Qianjun terguncang, sedemikian rupa sehingga dia hampir menggigit lidahnya. Dia tampak bingung. Bahkan ketika ayahnya mempraktikkan teknik tinju mereka, itu sama sekali tidak mengguncang surga atau tirani. Beberapa saat kemudian, Sui berhenti, lalu berdiri di tempat. Apakah kau memahami? Dia bertanya. Huang Qianjun bingung. Lalu dia berkata dengan malu-malu. Kakak Su, aku mengerti sedikit, tapi aku tidak bisa mengerti intinya. Suaranya menghilang, dan dia menundukkan kepalanya. Baru saja, dia tenggelam dalam keterkejutan. Bagaimana mungkin dia cukup tenang untuk secara serius merenungkan kedalaman gerakan Sui? Anak ini bahkan lebih rendah dari hantu tingkat bawah seperti Qingwan. Sui dalam hati menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak, lalu mematahkan dahan murbei dan mulai menulis di tanah. Tak lama kemudian, dia membuangnya dan berkata, "Ini adalah teknik pernapasan yang kutemukan saat itu juga. Tidak ada yang istimewa, tetapi sangat cocok dengan tinju 6 harmoni niat bentukmu. Ingat itu, dan ke depan, gunakan dalam kultivasi harianmu." Huang Qianjun buru-buru mendekat dan mulai membaca dengan serius. "Juga, temui aku di sini setiap pagi. Aku akan memberimu petunjuk tentang teknik tinjumu. Tapi aku hanya bisa membantumu selama 7 hari. Jika kau tidak dapat memahami kebenaran itu yang begitu sederhana dalam seminggu, tidak perlu lagi mengikutiku. Luangkan waktumu dan renungkan sendiri. Aku akan kembali sendiri." Dengan itu, Sui berbalik untuk pergi. Huang Qianjun berdiri di sana, sejenak linglung. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. "Saudara Su baru saja memberiku keberuntungan yang luar biasa. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku mungkin juga membenturkan kepalaku ke dinding dan mati." Itu yang diharapkan. Ini tidak seperti semua orang di dunia ini secara bawaan pintar atau sangat berbakat, terutama di tempat spiritual yang gersang dan duniawi seperti ini. Aku tidak bisa menuntut terlalu banyak dari Huang Qianjun. Saat dia berjalan kembali ke klinik aprikot, Sui akhirnya mengerti. Dia memiliki pengalaman kehidupan masa lalunya, dan dia telah melihat terlalu banyak jenius yang tak tertandingi dan mengerikan. Karena itu, dia secara tidak sadar menempatkan standar yang terlalu tinggi pada Huang Qianjun. Kembali ke klinik. Saat dia melihat Sui, pelayan Hucian bergegas menghampirinya. "Tuan, Nona Lingshu sedang berkunjung dengan 2 tamu. Mereka sedang menunggumu di Pondok Aprikot." Pondok Aprikot. Itulah nama tempat tinggal Sui saat ini. "2 tamu?" Sui tertegun. Dia mengangguk dan melangkah melewati pintu belakang klinik. Ketika dia mendorong gerbang halaman, dia melihat 3 sosok berdiri di bawah pohon belalang, mengobrol di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah Wen Lingshu. Dia mengenakan gaun biru hijau yang menguraikan sosoknya yang ramping, dan rambut hitamnya yang subur diikat ke belakang menjadi ekor kuda, memperlihatkan lehernya yang panjang. Kulit seputih saljunya bersinar redup di bawah sinar matahari. Dia adalah gambaran kecantikan yang berseri-seri dan mekar. Dia terakhir melihatnya di pesta ulang tahun matriark, jadi mereka tidak bertemu satu sama lain selama seminggu. "Kakak ipar, kamu kembali." Saat dia melihat Sui, Wen Lingshu tersenyum. Bulu matanya yang keriting dan matanya yang berembun menyala, dan tangannya yang seputih salju melambai padanya. Bahkan suaranya manis dan gembira. Sedikit senyum menarik bibir Sui. Menghadapi wanita muda yang begitu bersemangat dan bersinar, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Tapi ketika dia melihat pria dan wanita itu menemaninya,
Dia mengernyitkan alisnya, dan senyum tipis di bibirnya menghilang. Kakak murid senior, saudara Su. Wanita itu berbalik dan menatap Sui, ekspresinya rumit. Dia berpakaian mewah dan cantik, dan dia berdiri dengan ketenangan anggrek. Matanya yang cantik berubah, dan dia secara tidak sengaja mengungkapkan seutas kesedihan dan melankolis, membuatnya tampak lembut dan tak berdaya. Mengapa kamu di sini? Sui secara lahiriah tenang, tetapi di dalam, dia memutar ulang ingatannya tentang pengunjung yang tak terduga ini. Nanying. Dari murid sekte luar Blue River Sword Manor, dia adalah satu-satunya gadis yang pernah dekat dengannya. Dia pendiam dan lembut, dan dia sangat mengaguminya. Dia telah menjadi teman dekatnya yang selalu dekat. Pada saat itu, dia belum membangkitkan kembali ingatan tentang kehidupan masa lalunya, jadi dia masih murung dan tertutup, dengan hampir tidak ada teman. Kehadiran Nanying sangat menghiburnya. Mereka saling menemani siang dan malam selama 3 tahun. Meskipun mereka tidak pernah secara resmi menjadi kekasih, mereka juga tidak pernah hidup bersama, orang luar melihat mereka sebagai pasangan. Tetapi saat dia kehilangan kultivasinya dan diusir dari Blue River Sword Manor, Nanying menghilang. Dia belum melihatnya sejak itu, bahkan tidak sekalipun. Bahkan setelah menikah dengan keluarga Wen, dia sudah lama tertekan karena Wen, dan dia kesulitan melepaskannya. Dia merasakan dorongan untuk mencarinya, dan bertanya bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan pada lebih dari satu kesempatan. Itu adil untuk mengatakan bahwa perasaannya terhadap Nanying telah menjadi simpul di hatinya. Setiap kali dia memikirkannya, semangatnya tenggelam dan hatinya sakit. Tapi tentu saja, semua itu berubah setelah dia membangkitkan kembali ingatan akan kehidupan masa lalunya. Tetap saja, dia tidak akan pernah menduga dia akan muncul di sini tiba-tiba. Mengapa dia datang? Aku, murid senior Nihao dan aku di sini bersama Marshal Paman Zhao Huaikyu, menjalani pelatihan praktis di luar sekta. Kami mencapai kota Guangling kemarin, dan aku mendengar sedikit tentangmu, kakak murid senior Su, jadi aku ingin mengunjungimu. Nan yang menggigit bibir merah mudanya, ekspresinya membawa sedikit kesedihan dan belas kasihan. Murid junior saudara Su. Seorang pemuda tinggi dan tampan dengan jubah emas berdiri di samping Nanying. Dia memiringkan kepalanya ke arah Sui, ekspresinya tertutup, tetapi jika kau melihat lebih dekat, tatapannya dingin dan menghina. Jelas, dia menyapa Sui dengan sopan, bukan karena rasa hormat yang nyata. Bab ke-45. Nihao. Dia juga tidak asing dengan Sui. Selama waktunya sebagai kepala pedang sekte luar Blue River Sword Manor, Nihao sudah menjadi sosok berpengaruh di pengadilan timur sekte dalam. Mereka berkenalan, tetapi mereka tidak banyak berinteraksi. Adapun sedikit penghinaan dingin yang telah Nihao lepaskan sebelumnya, Sui sama sekali tidak keberatan. Nah, sekarang kamu sudah melihatku. Jika tidak ada yang lain, kamu dan Nihao bisa pergi. Kata Sui dengan datar. Dia jelas mengusir mereka. Nanying terkejut. Sepertinya dia tidak berani percaya kata-kata tidak sopan seperti itu keluar dari mulut Sui. Setelah hening sejenak, dia meminta maaf kepada Nihao. Saudara murid senior Ni, dapatkah saudara murid senior Su dan aku melakukan obrolan pribadi singkat? Oke, tapi jangan lama-lama. Marshal Paman Zhao sedang menunggu kita di perkebunan keluarga Li. Nihao mengangguk, mengabaikan Sui sepenuhnya. Dia berbalik dan meninggalkan halaman. Sui mengerutkan alisnya, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk mendengar apa yang dikatakan Nanying. Lingshu, masuk ke dalam dan tunggu aku. Katanya lembut. Wen Lingshu merasakan bahwa suasananya agak kacau. Dia mendengus, lalu berbalik dan memasuki kamar Sui. Segera, hanya Sui dan Nanying yang tersisa di bawah pohon belalang. Untuk sesaat, Nanying menatapnya dari dekat. Kemudian, bibirnya naik menjadi lengkungan yang samar dan lucu, dan dia menjulurkan rahangnya. Jika aku tidak datang, aku tidak akan pernah mengetahui bahwa kamu telah tenggelam begitu dalam.
Dia sekarang tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak lagi rendah hati, lembut, atau anggun. Raut wajahnya yang cantik berkerut dengan kebanggaan dan penghinaan yang tak terselubung. Seberapa agung sekte luar mantan kepala pedang Blue River Sword Manor? Siapa yang berani percaya bahwa kau akan berakhir sebagai menantu laki-laki yang dipermalukan, sasaran lelucon kota Guangling? Nanying terkikik. Sehat. Bagaimana rasanya? Mengerikan, bukan? Jadi, kamu datang ke sini untuk menjadi saksi atas rasa maluku? Alis Sui terangkat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengejek dirinya sendiri. 3 tahun. Bagaimana mungkin aku membayangkan wanita yang berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya seperti dia begitu lama? Betul sekali. Aku datang ke sini untuk menertawakanmu. Nanying bahkan tidak berusaha menyangkalnya. Dia mencemooh. Kamu pernah menjadi kepala pedang sekte luar. Aku melakukan semua yang ku bisa untuk menyanjungmu dan memenangkanmu. Setiap kali aku melihatmu, saya harus berpura-pura menyembah dan menghormatimu. Kupikir selama aku bertahan dengan itu, kamu akan dengan lancar memasuki sekte dalam, dan begitu kamu melakukannya, kamu bisa membantuku dan memasukkanku juga. Siapa sangka sebelum menjadi murid sekte dalam, kau akan kehilangan kultivasi dan menjadi sampah? Dadanya naik turun, wajahnya yang cantik berkerut karena kebencian. Aku mencurahkan kerja keras selama 3 tahun untukmu. Semuanya sia-sia. Alis berkerut Sui berangsur-angsur mengendur, dan dia berkata dengan datar. Jadi, kamu mengatakan bahwa ketika kamu berada di sisiku, kamu tidak pernah memiliki perasaan yang nyata terhadapku? Jelas sekali. Nanying bahkan tidak ragu. Dia berharap untuk melihat tatapan terluka di matanya dan melihatnya kehilangan kesabaran. Tapi dia segera menemukan bahwa Sui masih sangat tenang. Sikapnya yang acuh tak acuh membuatnya sangat tidak nyaman. Akhirnya, dia memulihkan ketenangannya yang biasa dan tersenyum cerah. Tapi tidak apa-apa. Setelah kau berubah menjadi sampah, aku menemukan orang lain. Saudara murid senior Nihao dan aku bersama sekarang. Dia adalah murid pengadilan timur sekte dalam, sosok yang sangat memesona di Blue River Sword Manor, pria terbaik saat ini. Bahkan sebelum kecelakaanmu, kau bahkan tidak layak membawa sepatunya. Dan dengan bantuannya, aku memasuki sekte dalam setengah tahun yang lalu. Posisiku saat ini jauh melebihi menantu yang lumpuh sepertimu. Semakin dia berbicara, dia tampak semakin puas diri. Jelas bahwa dia sengaja mencoba memprovokasi dan mempermalukan Sui. Tapi yang mengejutkannya, ekspresi Sui tidak terlalu bergejolak. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Nanying mau tidak mau bertanya. Aku hanya merasa sedikit kasihan pada Nihao, kata Suyu dengan santai. Dia hanyalah alat bagimu. Kau pasti akan menendangnya keluar dari pintu begitu kau menemukan seseorang yang lebih baik untuk dipegang teguh. Nanying membeku, lalu tersenyum tipis. Sui, oh, Sui, aku terkejut. Sepertinya kamu menjadi jauh lebih pintar sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu benar, tapi tidak mungkin aku akan mengakuinya kepada siapapun sekarang. Sui mengangguk. Aku bisa mengerti itu. Kamu tidak mengerti apa-apa. Nanying tertawa dingin. Aku baru menjadi murid sekte dalam setengah tahun yang lalu. Jika kau tidak menyia-nyiakan 3 tahun hidupku, aku bisa melakukannya lebih cepat. Sui menghela nafas pada dirinya sendiri. 3 tahun itu, aku yakin buta. Wanita ini tidak hanya berubah-ubah. Dia hanyalah seorang pelacur yang akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk naik pangkat lebih tinggi. Sui memikirkannya, lalu berkata dengan serius. Metode dan kelihayanmu masih kurang. Seseorang yang benar-benar mampu tidak akan mengungkapkan sifat jelek mereka yang sebenarnya hanya untuk melampiaskan sedikit kebencian. Bahkan pelacur paling palsu dan berhati hitam pun harus mempertahankan eksterior yang indah. Sebagai tanggapan, Nanying hanya menyeringai, memamerkan giginya.
Jadi, kamu akhirnya meledak dan melakukan penghinaan. Biarkan aku memberitahumu. Di mata orang lain, aku lembut, sederhana, murni, dan penuh perhatian. Bahkan beberapa anggota sekte generasi sebelumnya telah mengembangkan perasaan untukku. Bahkan jika menantu lumpuh sepertimu bilang aku pelacur, siapa yang akan percaya padamu? Dia tertawa dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Saudari murid junior, ini sudah larut. Suara Nihao ditransmisikan dari luar halaman. Tiba-tiba, senyum Nan yang memudar, begitu pula kekejaman, kebencian, dan dendamnya. Ekspresi kekhawatiran yang samar dan kecantikan yang rentan mengambil tempat mereka. Sikapnya sederhana, dan dia sangat cantik, anggun, dan elegan. Suyi menggelengkan kepalanya. Siapa sangka semua ini hanya akting? Suyi, kamu dan aku sudah menjadi bagian dari dua dunia yang berbeda. Tidak peduli seberapa pahit atau tidak rela yang kau rasakan, yang bisa kau lakukan hanyalah tinggal di bawah atap orang lain seperti semut dan hidup dalam kemerosotan. Di masa depan, aku pasti akan melambung menjadi terkenal, mencapai ketinggian yang hanya bisa kau lihat, tetapi tidak pernah bisa dicapai. Nan yang mendekat, tatapannya tak berperasaan dan acuh tak acuh. Ingat, bisiknya. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, atau siapa yang tahu apa yang akan kulakukan. Dia tersenyum tipis, lalu berbalik untuk pergi. Tentu saja, bahkan jika kamu memberitahu orang-orang, tidak ada yang akan percaya menantu yang lumpuh sepertimu. Suyi menyaksikan kepergiannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggosok hidungnya dan tertawa. Ini adalah yang terbaik. Jika tidak ada yang lain, dia telah melepaskan salah satu simpul mentalnya. Tidak perlu memikirkan wanita rendahan seperti dia. Itu seperti yang mereka katakan. Taring ular berbisa, sengatan tawon, juga tidak beracun seperti hati pelacur. Saudara ipar. Pintu diam-diam terbuka, dan Wen Lingshu berjalan masuk. Namun, ekspresinya tidak sedap dipandang, dan ketika dia melihat Suyi, tatapannya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kau dengar itu? Tanya Suyi. Tidak jelas, tapi aku mendengar sebagian darinya. Kata Wen Lingshu dengan marah. Wanita itu benar-benar keji. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu dalam hidupku. Jika aku tahu dia datang dengan niat buruk, aku tidak akan membawanya ke sini. Tidak ada kekurangan orang seperti dia di luar sana. Kata Suyi, tersenyum dan mengacak-acak rambut Wen Lingshu. Tidak perlu mengkhawatirkan dirimu sendiri dengannya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa meskipun baru seminggu sejak mereka terakhir bertemu, aura gadis itu telah mengalami transformasi halus. Apakah kamu mulai pemurnikan otot? Tanya Suyi dengan heran. Wen Lingshu segera memberinya senyum cerah. Itu karena teknik yang kamu ajarkan padaku itu luar biasa. Katanya berseri-seri. Baru 7 hari, tapi aku seperti terlahir kembali. Suyi juga tersenyum, lalu menginstruksikan. Saat berkultivasi, tidak ada tabu yang lebih besar daripada tergesa-gesa. Ingatlah untuk menstabilkan fondasimu dan membuat dirimu kuat. Kau tidak boleh serakah untuk kemajuan yang lebih cepat. Wen Lingshu mengangguk dengan tegas. Aku akan mengingatnya. Benar, apakah kamu berencana untuk berpartisipasi dalam perjamuan gerbang naga? Tanya Suyi. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menurunkannya, seolah menghindari tatapannya. Kakak ipar, aku datang ke sini hari ini sebagian karena ada sesuatu yang harus kukatakan kepadamu. Suyi tertegun. Apa itu? Dia berbisik. Besok pagi, Paman Wen Changjing akan membawaku dan ayahku keluar kota. Kami akan pergi ke Heaven's Origin Academy untuk mengunjungi kakak perempuanku. Kami akan pergi setidaknya selama setengah bulan, dan Paman berkata bahwa kamu tidak bisa ikut dengan kami. Dia terdengar sedih dan tak berdaya. Kamu takut aku marah?
Hahaha, tidak perlu khawatir. Sui tidak bisa menahan tawa dan menghiburnya. Jelas dia khawatir tentang dia. Tidak ada alasan lain dia begitu khawatir tentang sesuatu yang begitu kecil. Kalau begitu, kakak ipar, apakah ada yang ingin kau katakan pada kakakku? Sebuah surat akan bekerja juga, aku bisa mengantarkannya untukmu. Kata Wen Lingshu dengan tegas. Sui berencana untuk mengatakan, tidak, aku tidak. Tetapi ketika dia melihat tatapan penuh harapan wanita muda itu, hatinya melunak. Dia sangat menyadari bahwa dia masih berharap dia dan kakak perempuannya dapat berdamai dan memperbaiki hubungan mereka. Sayangnya, meskipun dia tidak mengetahuinya, dia dan Wen Lingzhao menganggap satu sama lain sebagai orang asing. Tidak ada keretakan di antara mereka atau hubungan apapun untuk diperbaiki. Alasan mereka terasing, alasan mereka tidak tahan satu sama lain, adalah pernikahan mereka sendiri. Keluarga Su ibu kota Giok telah dengan paksa campur tangan dari bayang-bayang, dan ibu pemimpin keluarga Wen bekerja sama, membuat Wen Lingzhao tidak punya pilihan selain menikah. Tidak adil seperti itu. Tapi sepertinya dia juga tidak ingin menikah dengan keluarga Wen. Bagaimana dengan ini? Kau bisa mengantarkan surat untukku? Sui memikirkannya, lalu masuk ke kamarnya dan buru-buru menulis sebaris teks. Ketika dia kembali, dia membawa sebuah amplop tertutup yang dia berikan kepada Wen Lingshu. Kamu seharusnya merasa lebih percaya diri sekarang, kan? Katanya sambil tersenyum. Wen Lingshu menerima amplop itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Amen. Saat dia akan pergi, Sui memberinya satu instruksi terakhir. Ingat, kamu tidak boleh mengajari kakakmu seni rahasia yang kuberikan padamu. Jangan khawatir, kakak ipar. Rahasia itu tetap ada di antara kita. Tidak mungkin aku memberitahu orang lain. Wen Lingshu melambai, lalu melompat dengan gembira. Wen Changjing akan mengunjungi Wen Lingzhao di Heaven's Origin Academy. Dia mungkin tidak berencana untuk berpartisipasi dalam perjamuan gerbang naga sama sekali. Tampaknya Wen Lingzhao dan statusnya sebagai murid Grand Master lebih penting. Sui berdiri di halaman, lengannya di belakang. Tapi itu yang diharapkan. Murid Grand Master sudah cukup untuk mengintimidasi setiap kekuatan besar di kota Guangling. Selama keluarga Wen memegang kartu truf ini, mereka tidak perlu takut akan perubahan apapun dalam situasi kota Guangling. Dia menggelengkan kepalanya. Dia secara kasar bisa membedakan apa yang dipikirkan wanita yang secara nominal adalah istrinya. Dia pasti membenci dan menentang pernikahan ini sejak awal, yang mendorongnya untuk tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, semua demi mengambil kesempatan untuk membatalkan pernikahan mereka. Apakah kebenciannya meluas padanya atau tidak? Sui tidak tahu, dan dia tidak peduli. Dia sebenarnya sangat ingin dia membubarkan pernikahan mereka. Itu akan menyelamatkannya dari kesulitan melakukannya sendiri. Tiba-tiba, suara Hu Chuan terdengar dari luar gerbang halaman. Tuan, ada tamu di sini untuk menemui Anda.